wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Di sini saya akan memberikan informasi tentang pembukuan sederhana atau pencatatan keuangan sederhana bagi pelaku usaha kecil. Apa sih yang dimaksud dengan pembukuan sederhana? Pembukuan sederhana adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi atas keuangan usaha kita. Manfaat pembukuan. Apa sih manfaat pembukuan? Ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui besar atau kecilnya laba rugi kita. Yang kedua, memahami setiap transaksi keluar dan masuknya kas atau uang. Yang ketiga, ada bahan evaluasi untuk pengembangan bisnis. Selanjutnya, apa itu kas? Kas itu uang yang digunakan untuk usaha kita. Kas biasanya ada 2. Yang pertama ada kas masuk dan ada kas keluar. Apa sih yang dimaksud dengan kas masuk? Kas masuk itu uang, kita menerima uang dari usaha kita. Misalkan kita biasanya terdiri dari modal, penerimaan dari penjualan, kita punya piutang, terus kita mempunyai pinjaman di bank. Terus kas keluar, apa yang dimaksud dengan kas keluar? Kas keluar itu uang yang kita keluarkan setiap harinya untuk usaha kita. Biasanya terdiri untuk membeli barang dagangan, untuk membayar utang, dan untuk biaya usaha kita seperti membayar karyawan, biaya listrik, transportasi, dan sebagainya. Bagaimana cara mencatat pembukuan? Sebenarnya sangat mudah karena terdiri dari 6 kolom yang terdiri dari nomor, tanggal, keterangan, kas masuk, kas keluar, sisa, dan saldo. Misal, saya kasih contoh transaksi. Misal, pada tanggal 1 November 2020 menyetorkan uang untuk modal usaha sebesar 2 juta. Yang kedua, pada tanggal 1 November 2020 menerima uang dari pinjaman bank sebesar 1 juta. Yang ketiga, pada tanggal 1 November menerima uang hasil penjualan sebesar 250. Bagaimana cara mencatatnya? Kita menulis seperti ini. Jadi gini, ada nomor, tanggal, keterangan, kas masuk, kas keluar, sisa atau saldo. Yang pertama, ada tanggal 1 November 2020 kita menyetorkan uang untuk modal usaha sebesar 2 juta. Kita tulis tanggal 1 November 2020 kita menyetorkan uang saldo sebesar 2 juta. Itu kita taruh di kas masuk. Selanjutnya kita taruh di sisa atau saldo. Yang kedua, ada transaksi tanggal 1 November 2020 menerima uang dari pinjaman bank sebesar 1 juta. Sama kita menulisnya di tanggal 1 November 2020, keterangan menerima pinjaman, terus kita masukkan ke dalam kas sebesar 1 juta. Sisa atau saldonya menjadi 3 juta. Kenapa menjadi 3 juta? Karena yang awalnya 2 juta kita tambah dengan 1 juta jadi 3 juta. Terus yang ketiga tadi ada transaksi. Pada tanggal 1 November menerima uang hasil penjualan sebesar 250. Kita masukkan. Yang nomor 3, 1 November 2020 menerima hasil penjualan sebesar 250, kita masukkan ke dalam kas masuk. Terus kita tambah lagi ke sisa atau kita masukkan lagi ke saldo atau sisa sebesar 3.250 karena yang awalnya 3 juta kita tambah 250. Terima kasih. Silahkan yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan seputar tentang pembukuan. Saya Mbak tanya. Iya, silakan. Bagaimana cara pencatatan bila ada kas keluar? Bila ada kas keluar. Ya, baik. Saya jelaskan. Gampang sih sebenarnya, kita juga sama. Tabelnya seperti ini, nomor, tanggal, keterangan, kas masuk, kas keluar, sisa atau saldo. Kita juga tanggal berapa kita melakukan pengeluaran kas itu, terus keterangannya kita mengeluarkan uang itu untuk apa, terus kita masukkan ke dalam kas keluar, terus sisanya ada berapa. Misal ini saya kasih contoh tentang pengeluaran. Misal tanggal 2 November 2020 kita membeli bahan untuk usaha kita sebesar 850. Bisa saya jelaskan di sini sebentar. Jadi kita tulis nomor, ada tanggal, ada keterangan, ada kas masuk, kas keluar, sisa atau saldo.
Kita tulis nomor 1. Misal tadi saya kasih contoh, tanggal 2 November 2020 kita membeli barang untuk usaha kita sebesar 850. Berarti kita tulis tanggal 2 November 2020. Keterangannya membeli barang. Membeli barang dagangan. Kita nggak masukkan ke kas masuk, tapi kita masukkan ke dalam kas keluar sebesar 850. Saldo kita juga 850. Jadi tadi kan dari sini, misalkan ini. Jadi dari awal kita tulis, misal dari awal kita, misal dari tanggal 1. Tanggal 1 November 2020 ada transaksi, kita menyetorkan uang saldo, uang modal kita sebesar, berarti kita tulis modal di kas masuk RP sebesar 2 juta, di saldo juga 2 juta. Yang kedua, ada transaksi. Pada tanggal 1 November kita juga menerima uang dari pinjaman bank sebesar 1 juta. Jadi 1 November, kita tulis lagi 2020, menerima pinjaman bank. Menerima pinjaman bank sebesar 1 juta. Kita masukkan ke dalam sisa atau saldo sebesar 3 juta. Karena yang awalnya 2 juta, kita tambah 1 juta jadinya 3 juta. Yang ketiga, ada transaksi pada tanggal 1 juga kita menerima uang hasil penjualan sebesar 250. Kita tulis tanggal 1 November 2020 menerima uang hasil penjualan sebesar 850. Kita tulis di dalam kas masuk, terus kita tulis lagi di sisa atau saldo sebesar 3.250.000. Terus gimana kalau misal ada transaksi keluar, kas keluar? Tadi yang ditanyakan seperti itu. Gimana bila ada transaksi kas keluar? Misalkan saya kasih contoh, misal pada tanggal 2 November 2020 kita membeli bahan untuk usaha kita. Berarti kita tulis 2 November 2020 membeli barang dagangan. Membeli barang sebesar, kita tulisnya di kas keluar, bukan di kas masuk, salah. Di kas keluar sebesar 850.000. Berarti yang awalnya 3.250.000 kita kurang 850. Berarti masih 2.700.000. Masih 2.700.000. Gimana mbaknya? Saya dipahami? Bisa. Kalau ada yang mau tanya lagi? Oh, juga oh. Ya mbak, saya mau tanya. Kalau Oke dah mama. ini gak kita. Ini mbak, saya mau tanya, kalau misalkan biasanya kan kalau pembelian ada pajak, nah itu maksudnya di kas masuk apa di kas keluar? Misal kita akan menerima pajak atas sewa, misal pajak atas sewa kios kita atau pajak atas barang kita bisa masukkan ke dalam kas keluar karena kita itu mengeluarkan uang kita
ya, mengeluarkan uang kita untuk membayar kas. Jadi maksudnya itu di kas keluar, bukan di kas masuk. Gitu. Misal kita menerima pajak, kita membayar pajak, misal di tanggal 3 November 2020 kita membayar pajak, keterangan kita tulis membayar pajak, misal sebesar 100.000, kita tulis di kas keluar 100.000. Jadi di saldo kita juga berkurang. Yang awalnya 2.700.000 kita kurang lagi jadi 100, berarti 2.600.000. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Saya mau tanya, Ya, silakan. apakah uang usaha bisa digabungkan dengan uang pribadi? Sebaiknya sih jangan, karena kita harus membedakan antara uang pribadi dengan uang usaha kita. Jadi biar lebih teratur, tidak campur aduk antara uang pribadi dengan uang usaha. Jadi kalau uang usaha disendirikan, kita bisa tahu berapa sih laba kita mengalami laba atau mengalami rugi gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu yang biasanya melakukan pembukuan itu siapa sih, Mbak? Yang biasanya melakukan pembukuan, semua orang sih sebenarnya bisa melakukan pembukuan, nggak yang punya usaha. Kita sendiri sebenarnya juga bisa melakukan pembukuan itu. Misalkan kita kerja di suatu perusahaan, kita setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar 1 juta. Terus kita pengen tahu tuh berapa sih pengeluaran saya, berapa sih pemasukan saya. Kita bisa kok membuat seperti ini. Tabelnya juga seperti ini, misal nomor, tanggal, keterangan, kas masuk, kas keluar, sisa atau saldo. Misal saya kasih contoh, saya hapus dulu. Misal ya, tanggal 3 November 2020 kita menerima gaji. Berarti kita masukkan ke dalam kas masuk sebesar 1 juta. Di sisa atau saldo juga kita tulis sebesar 1 juta. Misal suatu hari lagi kemudian hari, misal tanggal 4 November kita memiliki keperluan pribadi. Misal kita tanggal 4 November kita ada pengeluaran lagi untuk keperluan pribadi kita, entah itu buat kebutuhan makan sehari-hari atau kebutuhan make up atau kebutuhan lainnya, kita bisa tulis di sini di keterangan kebutuhan pribadi. Misal kita kebutuhan pribadi menghabiskan 200, berarti kita masukkan ke dalam kas keluar. Kita tulis di kas keluar sebesar 200. Jadi kita juga di sisa atau saldo kita tulis yang awalnya 10 juta kita kurang 200, berarti masih 800. Dan seterusnya, misal ada transaksi misal ada transaksi masuk lagi juga kita tulis lagi di kas masuk aja. Misal tanggal 5 November tidak sengaja nih kita dapat bonus dari bos kita. Tanggal 5 November kita mendapat bonus dari bos kita karena kita udah mendapatkan apa karena apa gitu, misalkan sudah memenuhi target, kita bisa tulis di sini mendapat bonus. Bisa kita mendapat bonus dari bos kita sebesar 500.000, kita tulis di kas masuk sebesarnya 500.000. Di kas keluar kita nggak perlu ditulis, langsung di sisa atau saldo. Yang awalnya 800 kita tambah 500, berarti 1.300.000. Mana? Bisa dicari. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada ditanyakan lagi, misal sudah jelas, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Misal ada yang belum dipahami bisa ditanyakan langsung ke saya melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.